Performa dari lembaga sensor film 2020-2024 ini sudah outstanding. Jadi dari manapun di seluruh pelosok tanah air boleh mengirimkan materinya, mendaftarkannya secara online. Tidak perlu datang ke Jakarta. Harapkan bisa sosialisasi di kota, kabupaten yang ada bioskopnya. Setelah itu diakhiri dengan nobar. Ya, kita bikin movie going habit. Kenikmatan sesungguhnya menonton film adalah di gedung bioskop, ya kan? Karena dampak negatif film itu adalah kalau penonton menonton film tidak sesuai klasifikasi usianya. Tontonlah film sesuai umurmu. Halo sahabat Sensor Nomad, ini kita ketemu lagi di Kelas Cinema bersama saya Gustaf Folia. Dan kalau episode sebelumnya menghadirkan Ketua Lembaga Sensor Film, kali ini menghadirkan Wakil Ketua Lembaga Sensor Film periode 2024-2028. Tentu sahabat Sensor Mandiri ingin mengenal siapa sih sosok Wakil Ketua yang akan mendampingi selama 4 tahun ke depan. Langsung saja kita kenalkan Norka M. Masardi. Kumada Kang Norka. Alhamdulillah, pangestu. Gustaf. Nah, disclaimer dulu nih sahabat Sensor Mandiri bahwa kenapa dipanggilnya Kang, memang beliau ini jiwanya masih sangat muda. Bahkan kalau kita ngobrol, kayaknya beliau lebih muda daripada saya gitu ya. Nah, kan jadi wakil ketua ya, sama seperti Udana Swardi, ketua yang sudah terpilih di periode sebelumnya, sekarang terpilih kembali dan jadi ketua. Begitupun Kang Norka gitu ya, terpilih kembali dan sekarang menjadi wakil ketua. Lalu obrolan awalnya dengan ketua berarti apa nih sebetulnya? Mungkin pembagian tugas atau mungkin apa? Ya, karena kan sistem pemilihan kita terbuka ya di antara anggota sidang pleno. Jadi kita tidak ada, sebelumnya nggak ada nih, siapa mau jadi apa dan ngomong apa. Oh iya. Jadi setelah terpilih baru kita bagi tugas komunikasi. Jadi karena udah lobbynya di luar lebih luas dibanding saya kan, jadi kita sepakat bahwa Udana sebagai ketua untuk hubungan-hubungan luar yang luas ya, jangan di luar luas, saya lebih fokus di internal urusan penyensoran, pemantauan, sosialisasi dan seterusnya ya. Pokoknya supaya bagaimana roda penyensoran ini setiap hari lancar. Jadi dapur dan mesinnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apa sebetulnya yang ingin diperbaiki atau mungkin dirubah di periode yang sekarang? Enggak, apa yang terjadi, kita kan bersama-sama udah ya di periode yang lalu itu semua sudah bagus. Jadi udah performa dari lembaga sensor film 2020-2024 ini sudah outstanding. Standarnya sudah tinggi. Jadi kita itu terbukti dari perolehan prestasi gitu ya, dari pemerintahan, piagam dari KIP, dari Ombudsman di bidang pelayanan ya. Nah, kita karena standarnya sudah tinggi, tentu kita harus satu atau mempertahankan. Kedua, kalau tidak boleh turun lagi ya. Tidak boleh turun. Dan meningkatkan artinya mempercepat. Kalau bisa kan standar kemarin adalah pelayanan 3 hari selesai dapat STLS begitu daftar. Nah, kita kalau bisa lebih cepat dari itu. Kedua, komunikasi kita dengan stakeholder, itu kan stakeholdernya adalah PH, televisi dan juga para pegiat perfilman ya untuk festival-festival. Jadi kita pengen semuanya lebih lancar. Nah, biasanya yang jadi problem-problem tuh titiknya di mana saja sih? Sebetulnya problematik dari awal ya. Satu, produser film ini jarang mendesain produknya itu, filmnya ini untuk klasifikasi umur tertentu. Misalnya dia bikin film, harusnya kan kita harapkan sih misalnya memang dari awal didesain dari sejak sinopsis cerita itu untuk semua umur. Ini untuk 13, ini untuk 17, 21. Nah, masalahnya mayoritas production house, rumah produksi ini membuat film dan setelah selesai disensorkan kepada lembaga sensor film. Nah, LSM ini diminta sebagai kurator untuk mengklasifikasikan. Kebalik ya. 13. Artinya itu dari awal sebelum bikin film harusnya sudah memikirkan ini untuk klasifikasi usia berapa gitu ya. Nah, jadi kalau terjadi problem sedikit itu karena setelah kita klasifikasikan misalnya 17, lalu pemilik minta, loh saya nggak mau 17, mau 13. Nah, di situ ada dialog, ada resensor.
Nah itu yang mungkin memperlambat, mungkin nambah 1-2 hari gitu. Oke. Itu yang sebelum kita tidak inginkan itu. Kalau bisa semua lancar masuk udah dengan SU 13-17 kita menyensor pun kan menyensor adalah meneliti dan menilai, mengklasifikasikan. Jadi kalau pemilik film sudah mendaftarkan dari di depan itu untuk 13 ya kita udah framing kita, penilaian kita untuk 13. Paling kalau ada ini kayaknya masih bisa ditolerir 13 atau ini nggak bisa nih untuk 13. Jadi kita paling revisi 1-2 adegan atau dialog. Oh iya. Nah kalau dari sisi fasilitas kan keinginannya adalah mempercepat. Ya. Kalau dari 3 hari misalnya jadi 1 hari langsung selesai misalnya. Terlepas dari nanti ada penurunan klasifikasi yang diinginkan oleh pembuat film. Tapi LSF sendiri secara dapurnya gitu ya, dari alat mungkin fasilitas lainnya sudah cukup memenuhi atau tidak? Ya sudah kan sejak periode lalu kita sudah mencanangkan kita bisa menerima pendaftaran dan penyensoran online. Iya. Jadi dari manapun di seluruh pelosok tanah air boleh mengirimkan materinya, mendaftarkannya secara online. Tidak perlu datang ke Jakarta karena mahal kan. Tetapi memang masalahnya kalau film layar lebar itu kan kapasitasnya kan besar. Iya. Berapa formatnya juga spesifik ya. Berapa giga gitu kan. Nah kita punya server yang belum tentu bisa menampung seluruhnya. Oke. Tapi kalau misalnya dalam kendala teknis mereka bisa mengirimkan dalam format MP4. MP4 ini masih bisa dikirim lewat internet, itu cepat. Kita bisa melakukan penelitian di studio dengan cepat dan sebetulnya secara praktisnya kita mendaftarkan pagi hari, sore sudah keluar tuh surat tanda lulus sensor. Iya. Kalau nggak ada masalah ya, gitu. Dari jumlah studio sudah mencukupi atau sebetulnya masih kurang, tapi saya kira punya 5 ya. Udah punya 5. Saya kira sih lebih kurang. Kalau bisa sih misalnya lebih dari 5 lah, karena tapi menarik ini jumlah 5 ini kan di dalam studio itu ada kelompok penyensor. Nah kelompok penyensor ini terdiri dari anggota dan tenaga sensor. Nah dengan 5 kita ada 15 dibagi 5, 3 di setiap studio itu udah aman, udah selesai itu. Jadi kan setiap 3 anggota ada 3 tenaga sensor yang melakukan penelitian dan penilaian bersama. Udah sebetulnya udah bagus juga sih dengan 5 studio ini. Kalau mau dibikin lebih banyak mungkin 10 ya. Kebanyakan 10 kebanyakan. Iya, tempatnya tapi mencukupi ya. Tempatnya harus tidak di sini, mungkin harus pindah ke tempatnya lebih representatif lagi ya. Gedung yang mungkin secara khusus untuk LSF gitu ya. Betul. Oke. Hal lain apa lagi mungkin Kang Nurka yang ingin dihadirkan di periode ini? Sosialisasi. Jadi sosialisasi kita ini selama ini kan dalam 4 tahun yang lalu itu ada 120 perjalanan luar kota. Itu luar kota berupa sosialisasi. Artinya daerah yang dikunjungi ada 124 ya? 120 lokasi. Itu terdiri dari 48 provinsi. 48 kota kabupaten ya. Itu ke provinsi kita baru 38 ya. Nah diharapkan sih semua provinsi akan kita lakukan. Jadi sosialisasi budaya sensor mandiri, literasi tentang hukum dan undang-undang perfilman, ada talk show, ada visitasi, ada kunjungan ke stakeholder di sana, komunitas, dengan kita kerjasama dengan KPI daerah, dan juga dengan kampus-kampus ya. Nah itu diharapkan nanti jumlahnya lebih besar, lebih banyak, dan juga mungkin selama ini kan sosialisasi dilakukan di hotel, di kampus, di sekolah. Nah kita mau memperluas karena stakeholder kita termasuk GPBSI kan, gabungan perusahaan bioskop. Selain production GPBSI, gabungan perusahaan bioskop seluruh Indonesia. Nah kita mau kerjasama. Kemungkinan nanti kita sebagian kita akan sosialisasi di bioskop. Wah menarik ya. Jadi sambil nonton gitu ya nantinya. Jadi peserta datang ke gedung bioskop, duduk, mendengarkan kita sosialisasi, dapat popcorn, dapat minum, dapat snack. Setelah itu diakhiri dengan nobar. Ya kita harapkan nobar ini kerjasama dengan PH dan siapa tahu ada artisnya dari film yang bersangkutan hadir ikut mensosialisasikan. Wah pasti banyak nih peminatnya ini. Mudah-mudahan. Dan daya tampung studionya harus yang besar nih sepertinya. Kita cari yang ada 300 seat ya. Jadi memang kita harapkan bisa sosialisasi di kota, kabupaten yang ada bioskopnya.
Karena kan kita lembaga sensor film, jadi mengkampanyekan tentang film dan klasifikasinya. Jadi sebaiknya di bioskop. Jadi ada alasan itu, dan penonton satu dia biasa kita bikin movie going habit. Jadi kan mungkin ada orang nggak pernah nonton ke bioskop. Kita ajak, gimana caranya menonton di bioskop itu, kursinya seperti apa, sound dan layanan dan seterusnya. Jadi diharapkan begitu ikut sosialisasi, besok-besoknya ikut nonton. Kalau dia nonton berarti kan ikut mengembangkan industri perfilman nasional ya. Kita terutama nobar hanya untuk film nasional ya saja. Nah, kalau sudah tadi kan dibicarakannya teknis ya, maksudnya formatnya atau bentuknya akan seperti apa. Tapi dengan cara seperti itu, apa yang diharapkan akan membantu masyarakat dari sisi apa mungkin? Satu, kebiasaan menonton di bioskop. Memang sih sekarang kan dengan zaman digital ya, ada OTT, kita biasa nonton lah, bisa nonton di gadget, di handphone, di komputer gitu kan. Tapi kan kenikmatan sesungguhnya menonton film adalah di gedung bioskop. Ya kan, ada auditorium, ada AC, layar besar, dan gelap. Dan gelap. Kita kan menonton kehidupan orang lain di dalam gelap. Jadi lebih merasuk. Dan cerita tentang kehidupan berbagai bangsa, adat istiadat, dan kebudayaan, cinta, perang, itu kan lebih enak di bioskop. Memang ada home theater, tapi kan hanya beberapa segmen aja yang punya. Kita harapkan satu itu. Kedua, kita ikut membantu mempromosikan lah dalam tanda petik film-film nasional. Jadi kenapa dalam sosialisasi kita nanti di bioskop, jadi insya Allah itu tetap film-film baru, film nasional yang akan tayang. Jadi selalu film baru, nggak mungkin bukan film yang sedang tayang. Jadi memang yang sedang tayang? Yang akan tayang. Oke. Maunya begitu. Mudah-mudahan cocok waktunya kan. Betul. Jadi kita susun jadwal dan lokasi, kita tawarkan kepada pihak, Anda punya film apa yang baru, dan apakah di kota-kota yang akan kita datangi itu ada film di situ. Nah, kalau nggak ada, mungkin mereka biasa khusus kirimkan film itu. Atau kalau di kota besar kabupaten sih pasti serentak. Sekarang kan film nggak seperti zaman dulu. Zaman pakai seluloid 35, itu kan hanya bisa 30 kopi atau paling banyak 60 kopi. Kalau sekarang ada 2.100 layar, satu hari yang sama bisa 2.100 layar itu serentak seluruh Indonesia. Nontonnya sama. Oke. Nah, tapi sebetulnya ya buat masyarakat sendiri, sosialisasi ini akan membantu tidak ya? Karena maksudnya adalah kan kalau di bioskop tuh banyak juga yang sering mengeluh gitu ya. Filmnya untuk 17, 13 tapi bawa anak kecil misalnya gitu ya. Ada pengaruh ya kira-kira ke kebiasaan perilaku tersebut? Nah, ini kan namanya gerakan nasional sosialisasi budaya sensor mandiri. Budaya itu, pengaruh budaya nggak bisa instan. Budaya itu kan sejak kecil kita tanamkan budaya menghormati orang tua. Kan itu tertanam pelan-pelan. Nah, budaya sensor mandiri itu apa sih? Secara bijak memilah dan memilih tontonan atau film sesuai dengan klasifikasi usia. Ini harus ditanamkan kesadaran itu kepada, kalau sosialisasi kita ke SMP ya kepada adik-adik ini supaya nonton film sesuai klasifikasi. Kalau SMA kan udah 17 ke atas nih, udah boleh main. Nah, mereka tolong menjaga adik-adiknya untuk kalau mengajak ke bioskop sesuai dengan klasifikasi. Orang tuanya juga demikian aja gitu orang tuanya. Tapi memang tidak bisa dihindari karena tadi budayanya belum merasuk. Jadi karena di rumah nggak ada yang jaga, bawalah anaknya bocil-bocil nonton film 17 gitu kan. Dan diharapkan ini bisa mengurangi atau meminimalisir hal-hal tersebut di lagu tersebut. Karena dampak negatif film itu adalah kalau penonton menonton film tidak sesuai klasifikasi usianya. Kalau sesuai klasifikasi usianya itu tidak ada dampak negatif. Oke. Wah, semoga mimpi dan inovasinya, bukan mimpi ya, ini memang akan dilaksanakan. Proyeksi itu betul-betul akan tercapai, terlaksana dan sangat bermanfaat nantinya kelak bagi masyarakat. Insya Allah. Terima kasih Kang Nurga atas waktunya ya. Baik. Nah, sahabat Sensor Mandiri, tentu kita sudah mendengar ya inovasi yang akan dilakukan oleh Wakil Ketua Lembaga Sensor Film di periode sekarang. Tentu kita berharap nanti akan ada inovasi-inovasi lainnya yang juga akan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Itu dia Kelas Sinema hari ini. Saya Gustavo Lia, terima kasih dan sampai jumpa. Atur